Sebenarnya sampah itu bukan masalah saya pribadi, sebenarnya sampah itu masalah dunia sebenarnya. Bahkan ya, Lembang tuh berubah seperti padang pasir. Tanahnya kalau musim panas jadi berdebu, musim hujan jadi becek, tapi dia kurang nutrisi. Jadi kayaknya sih nggak ada ya sampah berhenti ya. Iya betul. Selama ada manusia, Iya, sebenarnya di itu sini pasti aja ada mungkin sampah. waktu kalau libur sebulan tetap ada sampah kan. Iya pasti ada. Iyalah. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang untuk sobat pendengar podcast Cahaya Rancamaya. Untuk siang ini kita kedatangan tamu spesial, multi talent sekali saya bilang. Karena banyak bidang yang beliau tekuni dan profesional dalam bidang tersebut. Beliau adalah Pak Indra. Oke. Sebelumnya mungkin untuk lebih detail lagi silahkan untuk Pak Indra menjelaskan karirnya atau mungkin bidang yang Bapak tekuni saat ini. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, teman-teman di Sekolah Rancamaya, pertama saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Indra Hermansyah. Pendidikan saya S1 di Universitas Indonesia, jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusannya komunikasi, bidang studinya PR atau Humas Public Relation. Kemudian ternyata ya berkembang ternyata pendidikan tidak sesuai dengan jalur yang profesional yang diambil gitu ya, bergeser. Alhamdulillah saya bergerak juga di bidang dakwah, terutama di dakwah tentang waris Islam, faraid, dan berkecimpung juga di bidang pengelolaan lingkungan, terutama limbah sampah, khususnya sampah organik sampai sekarang tentunya. Dan itu masih saya jalanin. Kemudian juga profesionalnya dalam hal mata pencaharian, saya lebih senang kalau disebut sebagai petani ya. Karena gitu, sekarang saya bertani. Jadi ini orang dari FISIP kemana-mana nih, jadi ujung-ujungnya petani ya. Gitu. Jadi karena nanti akan berkaitan dari apa yang saya lakukan sebelumnya, yaitu mengelola lingkungan. Jadi itulah kenapa saya akhirnya ke pertanian. Saya rasa itu ya singkat. Oke, Bapak. Biografi ya. Kalau panjang-panjang nanti butuh 2 episode. Gak apa-apa juga Pak. Jadi memang di sini ada peralihan bidang begitu Pak ya. Yeah. Dari yang awalnya sarjana sosial gitu atau humas FISIP, kemudian menjadi profesional dalam lingkungan dan yang spesial juga menurut saya juga sebagai ahli dalam ilmu mawaris gitu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi gitu Pak? Kalau ditanya juga saya bingung gitu dari mana nih awalnya. Tapi memang qadarullah ya, itu jalan, dan itu sebenarnya kalau untuk mawaris itu hidayah lah. Saya bilang itu hidayah. Karena waktu itu 2014 saya berpikir, waktu itu kita lagi 2014, kemudian saat itu mungkin ada kegalauan di dalam hati dan diri. Kira-kira gitu ya, ilmu saya yang sosial ini, dulu saya kerja juga fotografer dan lain sebagainya, ada manfaatnya nggak ya buat agama saya? Saya kebetulan waktu itu lagi menekuni IT juga. Ternyata waktu itu saya dengerin ceramah 27 Ramadan tahun 2014 itu tentang faraid. Jadi ada Ustadz lagi ngadain ceramah waktu itu, Ustadz Saiful Akib LCMA. Beliau nyampaikan tentang faraid. Disampaikan tentang angka-angka dalam penghitungan waris. Saya berpikir waktu itu seorang programmer, anggaplah saya berpikir sebagai seorang programmer, saya berpikir angka-angka itu fix gak ya? Kalau angka-angka itu fix, harusnya kita bisa buatkan sebuah aplikasi penghitungan. Betul Pak. Kan saya berpikir gitu. Akhirnya setelah kajian selesai, saya samperin tuh Ustadz ke depan. Saya tanya, Ustadz, ini angka-angka ini fix gak? Maksudnya gimana Pak Indra, kata dia gitu. Maksud saya ini nggak berubah angkanya, tetap ya, ini angka tetap sampai kiamat katanya, ini angka nggak berubah. Jadi hukum Pak ya. Tentang hukum pembagian ya, angka penghitungan. Betul. Lah, langsung saya bilang, Ustadz, kalau ini angka nggak berubah, artinya angka fix yang tidak berubah, berarti kita bisa buatkan aplikasinya dong. Beliau sambil ngeliatin saya, tapi saya nggak ngerti Pak Indra gimana cara bikinnya. Ya udah Ustadz, kalau gitu saya bikinkan aplikasinya.
Tapi antum yang jadi konsultan hukum syariatnya, gitu, tentang hukumnya, fikihnya dan lain. Akhirnya kita bersepakat. Akhirnya bertemulah kita di Al-Azhar. Alhamdulillah baru 2 bulan kita bertemu, saya sudah launching tuh aplikasinya. Saya udah bikin aplikasinya. 2 bulan jadi 2 bulan. Tapi belum saya lepas. Waktu itu saya lepas di Play Store dan App Store. Pernah itu seperti itu. Akhirnya sekarang udah kesini-sini akhirnya di ban sama mereka. Saya nggak tahu kenapa. Karena aplikasi saya itu gratis. Tidak berbayar, tidak beriklan, dan tidak hampir tidak menghasilkan apapun buat mereka. Dan mungkin mereka ngeliatnya, mungkin mohon maaf ya, mereka kan mungkin agak-agak anti Islam atau gimana, karena logo saya berbahasa Arab gitu kan. Gitu. Ini di-download sama puluhan ribu orang, tapi kok nggak bayar gitu. Ini developernya mungkin menurut dia gila kali ya. Jadi orang udah download begitu banyak, tapi dia nggak minta duit. Nah itu yang mungkin mereka bingung. Jadi saya gratisin. Akhirnya sekarang kalau yang mau pakai, saya buatkan servernya, saya taruh di website saja. Jadi di iwaris pakai i.or.id. .id. Jadi download di situ langsung dari Android, dari iPhone, buka browser, kemudian dijadikan icon di menu utama, itu langsung terinstall, tersimpan. Oke. Sekarang itu. Berarti web based Pak ya sekarang. Web based. Jadi kalau saya update itu dia automatically update. Gitu. Nah itu alhamdulillah terakhir saya taruh di App Store itu udah lebih dari 30.000 yang download. Di Play Store mungkin sudah 50.000, sekarang udah nggak ada gitu. Jadi kalau sekarang udah nggak ada, entah kenapa akun saya di ban. Padahal saya setiap tahun bayar pajak ke mereka. Oh gitu Pak. Iya, saya bayar gitu. Tapi tiba-tiba akun saya tiba-tiba mati, udah nggak bisa diapa-apain, dan saya nggak ngurusin juga nggak bisa. Akhirnya udahlah, saya taruh aja di websitenya. Gitu. Jadi itu awalnya kenapa saya membuat aplikasi itu. Nah, saya pikir tadi saya berhenti dibuat, udahlah setelah bikin aplikasi, udah dong selesai, saya udah taruh di App Store, di Play Store gitu, udah selesai tugas saya. Ternyata tidak. Jadi saya masih punya tanggung jawab, gimana kalau ada yang bertanya tentang ini, perhitungan ini. Dan satu-satunya aplikasi yang nekat mencantumkan nomor telepon cuma aplikasi saya. Di Play Store, di App Store. Kalau selesai ngitung, itu ada apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi nomor ini. Ramai berarti Pak. Jadi alhamdulillah saya hampir 3 kali sehari nerima telepon dari seluruh Indonesia untuk mempertanyakan waris. Masya Allah. Gitu. Jadi satu-satunya aplikasi yang nekat mencantumkan nomor telepon. Jadi sejak saat itu saya diminta untuk menangani tentang masalah faraid di Al-Azhar YPI. Jadi saya sampai sekarang jadi ketua unit konsultasi waris Al-Azhar. Sampai saat ini Pak. Sampai hari ini. Oke. Artinya mungkin sobat pendengar podcast ini barangkali punya. Kalau ada masalah waris, tentang warisan silakan. Bisa ngubungin saya di iwaris.or.id di aplikasinya. Gitu. Itu udah banyak juga, dan alhamdulillah setiap Selasa dan Kamis saya berkantor di Al-Azhar Jakarta Timur. Gitu. Jadi saya tiap hari ada yang datang konsultasi waris dan lain sebagainya. Ya itu alhamdulillah itu jalur lah, mudah-mudahan itu hidayah lah ya. Betul, jalurnya. Pak. Saya sih berharap itu ada manfaatnya buat akhirat saya. Insya Allah Bapak. Tapi ternyata pertanyaan lagi kan, lah kok udah ngurusin waris tiba-tiba kok ngurusin sampah dan lain-lain. Iya itu Pak. Gimana hubungannya Pak? Jadi warisan ke lingkungan. Jadi kalau warisan itu satu hal, sampah itu sebenarnya lebih kepada bukan passion juga ya. Artinya gini, saya paling nggak suka itu ngelihat lingkungan kotor. Saya dari dulu berpikir, saya selalu lihat, mohon maaf sekali lagi, di Indonesia itu budayanya orang buang sampah tuh selalu sembarangan. Orang buang sampah tuh dari mobil buka kaca lempar aja gitu kan, lempar keluar. Dan itu makanya sampai sekarang tuh saya selalu mendidik anak-anak tuh buang sampah pada tempatnya. Jadi saya berpikir merubah sesuatu itu nggak bisa langsung satu Indonesia saya rubah, tapi saya harus rubah dari diri saya dulu pribadi, keluarga saya, anak-anak saya dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke sampah tadi. Sebenarnya sampah itu bukan masalah saya pribadi, sebenarnya sampah itu masalah dunia sebenarnya, bahkan ya. Nah, yang paling jadi pokok permasalahan atau yang saya konsentrasikan adalah sampah organik, atau kalau orang suka nyebutnya sampah basah, sampah domestik, sampah rumah tangga dan lain sebagainya. Itu kan kalau mohon maaf, kalau misalnya ada sampah plastik, botol, gelas atau kemasan minuman air mineral itu kan kalau kita taruh di depan rumah kita, besok insya Allah hilang. Iya betul, diambil. Sudah ada yang ngambil, betul. Ada banyak pemulung, pengolah dan lain sebagainya.
Tapi kalau kita taruh, misalnya kita beli duren malam ini, kita taruh di depan, udah baunya satu RT nyium semua, ya kan, lalernya hijau semua ada semua. Betul. Tapi nggak ada yang mau ngambil. Nah ini jadi masalah. Makanya alhamdulillah ketika saya bertemu nih dengan teknologi ini, pengolahan limbah, itu saya wah luar biasa senangnya. Makanya saya kembangkan terus. Jadi bagaimana mengolah sampah organik, sampah basah, sampah domestik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kira-kira secara prevalensi begitu sampah domestik apakah banyak gitu Pak? Artinya dibandingkan dengan sampah lain. Nanti mungkin datanya bisa ditampilkan ya. Gitu. Jadi saya ngirim data nih, slide ini. Ini kumpulan sampah kita di Indonesia. Ini data 2023 saya ambil dari statistiknya. Bahwa sampah nasional kita itu paling besar adalah sampah domestik rumah tangga. Dan ya kalau bilang itu adalah jenisnya adalah sampah organik. Dan sampai sekarang jumlah timbulan sampahnya itu masih jauh lebih besar dibanding sampah yang sudah kita selesaikan seluruh jenisnya. Artinya ada yang tidak diolah. Ada yang tidak diolah. Makanya sekarang kita bisa temukan sampah itu, kalau kita mungkin Guru sempat ke Bantar Gebang, itu ada satu gunung baru di Bantar Gebang. Baru Pak? Gunung baru, gunung sampah. Jadi kalau lihat, ini kok ada gunung di Bekasi, ternyata bukan gunung, itu tumpukan sampah. Itu yang tidak terselesai. Dan sekarang mau bikin tumpukan yang baru. Jadi tidak ada yang berpikir atau berusaha menyelesaikan bagaimana sampah organik kita ini. Kalau ada teknologi dari Belanda yang ngumpulin sampah di kali itu kan yang diambil cuma sampah yang plastik, non-organik. Betul. Dan diolah jadi biji plastik sampah dan lain sebagainya. Tapi kalau sampah basahnya gimana? Bekas makanan, bekas udang yang bau, belatungan, menjijikan, itu nggak ada yang mengolah. Dan proporsinya besar. Dan gitu. Sangat besar. Presentasinya sangat besar. Nanti bisa ditampilkan ya nanti di website atau di podcast. Nah, dari situlah saya berpikir ini harus ada solusinya. Dan solusinya harus selesai, harus end. Nggak boleh ada, ini harus diapain lagi. Ya, alhamdulillah saya ketemulah atau bersama teman itu akhirnya membuat sebuah alat yang kami beri nama biodigester. Biodigester, digester berarti mencerna. Betul. Iya, Pak. Jadi sampah itu kita masukkan ke dalam alat itu. Jadi dicerna oleh alat itu kemudian menghasilkan cuma dua aja, gas dan pupuk cair. Jadi alat 1 meter kubik. Nah ini kalau kita kembali lagi, ini datanya sampah. Oh ini datanya Pak ya. Ini sampah kita nih tahun 2023 nasional. 6 juta ton Pak. Lihat, dan ini data berikutnya kita lihat. Nah ini sumber sampah 50% lebih itu adalah dari rumah tangga. 50%. Artinya kita sendiri pribadi ini penghasil sampah sebenarnya. Kita ini sebenarnya pribadi sumber masalah, sumber sampah. Dan kita belum berpikir bagaimana kita yang jadi sumber masalah ini mempunyai solusi untuk menyelesaikan sampah kita. Nah ini yang belum terpikir, makanya saya pikirin. Akhirnya adalah alat biodigester itu. Nah ini lihat, sampah semua sisa makanan tuh paling besar. 39,87%. Sementara plastik itu yang merah 19,16 dan itu udah selesai. Iya, ada teknik olahnya. Ada teknik, maka sekarang ada yang merubah jadi bahan bakar, ya kan? Iya, betul. Solar dan lain sebagainya. Udah baik, tapi sampah makanan, sampah yang busuk, belatungan, berbau itu hampir tidak tersentuh. Kalau lihat data di sini berarti 50% plus tuh organik Pak ya. Organik. Makanya saya bilang, wah ini kuenya kalau bisnis, wah ini kuenya gede nih. Iya betul. Ya kan, kuenya gede nih, nggak ada yang ngerjain nih soalnya nih, nggak ada yang mau juga kotor-kotoran kan. Iya betul. Nah, tapi udah alhamdulillah sekarang kita di sini kita siapkan solusinya. Jadi kita namanya buatkan alat yang namanya biodigester itu. Jadi dia kenapa biodigester? Karena dia seperti pencernaan. Nah alatnya ini Pak ya alatnya. Ini bahannya dari PVC. Plastik Pak? Bukan, PVC itu paralon. Paralon, oh ya. 10 mili atau 1 cm tebal ini kurang lebih. Nah itu tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan mesin, tidak berbunyi, tidak berbau, dan tidak mengganggu. Jadi alat ini kita taruh di depan rumah atau samping kamar kita pun, itu kita tidak terganggu.
Sampah kita masukkan setiap hari 1 meter kubik itu kita bisa masukkan 40 kilogram setiap Per hari. Per hari sampah 40 kilo masuk. Habis kita namanya biodigester kan, habis kita kasih makan, kita kasih air. Betul. Air tuh pertama merapikan sisa-sisa sampah supaya nggak bau. Kemudian juga memberikan efek untuk melembutkan, juga memudahkan untuk kita dorong. Kita dorong aja ke dalam. Didorong. Setelah itu kita tutup. Itu tidak ada bau, tidak ada laler, tidak ada bunyi. Besoknya kalau ini udah matang gitu, setiap hari dia menghasilkan kurang lebih 10 sampai 15 liter pupuk cair dan gas yang bisa kita pakai buat masak. Biogas Pak ya? Betul, metan. Jadi dia tidak membutuhkan energi, bahkan menghasilkan energi. Dan solusinya final, air itu bisa kita gunakan untuk, ini bukannya pupuk, tapi nutrisi. Bisa buat tanaman, bisa buat hewan. Kalau kita kasih hewan, dia bagus. Kalau kita kasih tanaman, dia juga bagus. Jadi nggak cuma buat tanaman, tapi juga buat hewan. Nah ini airnya sebegitu mudahnya bisa langsung dicampurkan 1:1, kita siramkan ke tanaman atau kita kasih ke hewan. Pupuk cairnya Pak ya? Pupuk cairnya. 1:1 Pak? 1:1. Dan itu tiap hari bisa diambil? Tiap hari bisa diambil. Bayangin nggak? Iya Pak. Itu tiap hari. Sekarang nih kalau saya di rumah, saya bukannya sumber masalah lagi. Saya malah jadi sumber manfaat karena sisa-sisa saya masukkan ke alat itu menghasilkan gas dan sampah. Bahkan alat ini bisa digunakan juga untuk septic tank. Mohon maaf, kotoran manusia. Iya. Jadi alat ini kita taruh di bawah, pipa air kotornya kita arahkan. Semudah itu doang. Kemudian dia nanti menghasilkan air juga, pupuk dan gas. Jadi di rumah saya udah ada yang dalam bentuk septic tank, ada yang di atas untuk sampah, dan saya tambah lagi satu. Setelah alat ini menghasilkan cairan, itu kita bisa olah lagi menjadi pupuk organik super. Dengan menambahkan beberapa jenis bakteri, 13 jenis macam bakteri, sehingga satu botol misalnya ini 1 liter POC bisa menyiram seluas 1 hektar. Efeknya luar biasa Pak. Satu botol 1 liter untuk 1 hektar. Sekali semprot, sekali siram. Jadi sekarang setelah kita bisa menyelesaikan tadi, ternyata solusi itu nggak berhenti sampai di situ. Jadi buat bermanfaat buat kepertanian dan lain sebagainya. Makanya tadi saya bilang nyambung. Setelah saya ngurus lingkungan, ternyata saya nggak berhenti. Saya akhirnya jadi petani. Karena apa? Karena sekarang saya punya pupuk sendiri. Dari sampah yang saya makan sendiri, saya olah sendiri, buat pertanian saya, kotoran saya jadi pupuk lagi, dan buat pertanian yang hasilnya juga luar biasa. Karena sekarang kita lagi krisis pertanian itu lagi krisis pupuk kan? Betul. Sekarang di daerah saya Pak, di kampung itu lumayan mencekik sekali sih. Iya, urea mahal, subsidi udah nggak ada, pakai KTP pun sekarang udah nggak ada, susah, harganya mahal. Sekarang bayangin nggak? Coba kita resapi, kita bayangkan. Kalau alat ini ada di rumah kita, bayangkan 1 meter kubik cuman mungkin semeja ini aja ya, 1 kali 2 meter panjangnya, tinggi 150 cm, lebar 120 cm. Kalau kita punya alat itu, setiap hari masuk 40 kg. Bayangin nggak, sampah kita aja, saya udah hitung di rumah saya di rumah itu ada sekitar 7 orangan. Itu setiap hari itu kurang dari 1 kilogram. Sementara sampah itu masuk 40 kg. Betul. Berarti kan kita bisa ngajak lingkungan kita tuh, tetangga-tetangga kita, masukin sampah organiknya ke alat itu. Oh berarti dengan satu alat itu rumah yang ikut serta dalam kontribusi satu RT 20, saya punya contoh satu klaster 25 rumah, itu nggak habis kapasitas alat itu 1 meter kubik setiap hari. Ada contohnya, ada videonya tuh saya. Jadi satu klaster pakai alat ini, semua sampah organiknya ke situ, bahkan dia jual airnya tuh pupuk, buat pupuk dijual. Jadi sekarang klaster itu buat bayar satpamnya, gaji satpam, terus juga lingkungan dari menjual air pupuk itu. Berarti dengan alat ini selain kontribusi ke lingkungan, pemberdayaan masyarakat juga besar Pak ya? Betul. Sekarang kalau kita berpikir lagi, sampah yang menggunung itu kan sebenarnya asalnya dari rumah. Dari kita-kita juga Pak. Kalau kita sekarang andai kata kita stop di setiap RT, 1 RT aja, yang terdiri dari 20 sampai mungkin 40 rumah, kalau sampahnya 1 kilogram ya setiap rumah ya, itu sebenarnya nggak akan ada lagi tumpukan sampah.
Betul. Karena tinggal tersisa sampah-sampah anorganik, plastik dan sekarang sampah plastik itu banyak banget manfaatnya. Udah bahkan udah dijual dalam bentuk bulat-bulat, itu kita udah bisa menghasilkan uang. Betul. Nah, kayak sekolah nih, sekolah seperti ini Cahaya nih. Setiap ada acara kan sampah plastik banyak tuh. Kalau kita punya gudang penyimpanan aja, kita buatkan aja, itu kita taruh, kemudian setiap minggu kita telepon pengumpulnya, itu kita udah dapat uang tuh dari sampah itu aja. Tapi kalau sampah setiap hari di kantin sini nih, makanan anak-anak ini kan saya yakin banyak tuh. Betul. Kemanain tuh dibuangnya? Taruh di tempat sampah dan itu bau. Bayangin nggak kalau sekolah ini punya alat ini biodigester? Selesai sudah kita buang sampah atau bayar sampah. Iya. Selesai sampah kita udah. Terus sekolah punya pupuk, biogas, punya gas buat masak. Betul. Jadi kita bisa buat tanaman, bahkan ada hidroponik tuh bisa kita aktifkan lagi dengan menggunakan cuma air dari biodigester ini. Jadi sekolah, pesantren, bahkan masjid pun kalau kita taruh alat ini, masjid kan tiap ada majelis taklim, ada pengajian, ada misalnya maulidan, itu menghasilkan sampah basah yang sangat banyak. Betul. Kalau kita pilah plastiknya, kardusnya, kita pisahkan dengan yang organiknya, maka yang anorganik dapat uang, organiknya dapat manfaat. Bahkan ya kalau mau dijual bisa juga dijual, diolah lagi. Kita bisa jadikan pupuk yang botolan seperti ini. Betul. Jadi ini sebenarnya solusi akhir terkait masalah sampah yang di atas 50% itu, Pak. Iya. Oke. Karena dari alat ini juga dari tingkat teknologinya seperti apa, Pak? Maksudnya tentu target kita adalah masyarakat Indonesia, ya kan, yang memiliki kemampuan atau pengetahuan yang berbeda-beda. Betul. Artinya bagaimana range alat ini bisa digunakan oleh masyarakat gitu? Apakah perawatannya susah atau tidak atau bagaimana, Pak? Sebenarnya mah alat ini nggak membutuhkan keahlian atau strata pendidikan khusus lah ya. Gitu. Yang sederhana. Yang penting gini. Kita cuma memilah aja, paham aja mana yang organik, mana yang anorganik. Mana sampah yang basah, mana yang sampah yang kering. Mana plastik, mana styrofoam, mana sampah bekas makanan dan lain-lain. Organik itu semua yang dihasilkan dari alam. Termasuk pohon, iya. Daun, iya. Daun pisang, iya. Makanya banyak yang nanya, Pak kalau ini kita isi daun-daun aja yang sama, iya bisa. Habis, tapi kan nutrisinya nggak ada. Oh iya, betul. Ya kan? Nah, kalau kita pengen jadikan dia pupuk, makanya kita masukkannya yang bernutrisi lah, gitu kan seperti logikanya. Tapi kan nggak mungkin kita masukkan dia sendok ke dalamnya. Iya. Sama seperti kita misalnya anak kecil menelan koin, apa yang harus dilakukan? Tentunya kan macet nih, pencernaan dan lain-lain bermasalah, harus dioperasi lah dan lain sebagainya. Betul. Sama dengan alat ini, jadi nggak boleh dimasukkan non organik ke dalamnya. Dan semudah itu aja. Jadi alat ini datang 1 meter kubik itu langsung bisa dimasukkan kedatangan per hari itu 40 kg sampah setiap hari. Dan dia menghasilkan gas ini kurang lebih kalau sampahnya 40 kg kita masukkan setiap hari, itu kurang lebih 2-3 minggu sudah keluar gas dan airnya bisa kita manfaatin. Dan itu setiap hari. 40 kilogram. Jadi kapasitas ini kalau manusia mungkin dia raksasa kali ya 40 kilo makannya ya. Bayangin perutnya segede apa. Nah ini di dalamnya ada pencernaan yang masuk 40 kilo makanan setiap hari. Kan logikanya begini, Pak. Masuk 40 kilo berubah menjadi gas atau berubah menjadi cair. Artinya setiap hari harus ada produk yang diambil dari situ. Entah cair, betul, entah gas gitu, Pak ya. Bisa diambil. Memang kalau udah ada ya kita ambil. Kalau ada airnya, ada alat, tinggal buka, ada kerannya. Jadi tinggal kita buka aja kerannya. Semudah itu doang. Jadi nggak perlu yang repot-repot. Alat itu duduk diem aja. Kita masukin sampah, kita masukin air, kita tutup. Sudah ada airnya, kita buka kerannya, kita kumpulin, selesai. Jadi semudah itu kalau masukinnya 40 kg. Kalau kayak saya cuman paling 1 kilo setiap hari, mungkin lama tuh, agak lama tuh menghasilkan airnya. Karena cuma 1 kilo. Tapi kalau misalnya kayak sekolah Cahaya nih, saya lihat tadi kantinnya tuh bayangin nggak bekas-bekas makanan tuh. Sambal, daging, apa nasi yang nggak dihabisin, kemudian ada tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam. Kita masukkan semua ke situ dan jumlahnya saya sih udah ngukur kayaknya lebih dari 5 kilo tuh. Bayangin kalau setiap hari kita masukin itu. Kita udah nggak punya sampah lagi. Kita nggak perlu lagi bak sampah. Bak sampah itu kita jadikan penampungan botol-botol.
Kita kasih dari baja ringan itu kayak penjara gitu, kayak kandang buat naruh botol. Seminggu sekali kita telepon pengumpulnya. Dia ambil, dia timbang, kita dikasih duit, selesai. Daur ulang Pak ya jadinya. Mereka aja yang ngurusin, gak usah kita. Jadi kita gak usah ngurusin juga. Kecuali memang kita pengen ngurusin. Bisa juga. Tapi kalau kita cuman udah botolnya dijual aja, selesai. Tapi yang ini, alat ini, ya kan, sampah tadi itu bisa kita olah untuk pertanian. Di sini saya lihat ada pohon duren. Makanya saya tadi baik kalau durennya disiram pakai pupuk ini berbuah lagi. Cakep lagi. Terus alat hidroponik itu bisa kita aktifkan lagi, anak-anak bisa kita ajarin lagi. Terus di keliling-keliling masih banyak lahan kosong, bisa kita bikin sayuran buat contoh anak-anak dengan pupuk organik. Dan itu bagus buat kesehatan. Dan bagus buat lingkungan. Tanah kita itu nanti akan kembali subur. Unsur hara terpenuhi dan lain-lain. Kalau pakai kimia, tadi saya baru dapat WA itu di Lembang, Bandung itu. Lembang tuh berubah seperti padang pasir. Tanahnya kalau musim panas jadi berdebu, musim hujan jadi becek, tapi dia kurang nutrisi, jadi kerontang. Sawahnya Pak? Berkebun. Kalau di Lembang nggak ada sawah. Kebun stroberi dulu, sayuran dan sekarang tanahnya udah gersang. Itu akibat pemakaian kimia yang jumlahnya gila-gilaan. Tapi memang untuk penggunaan organik itu apakah bisa langsung replace 100% gitu Pak? Kalau dulu iya susah. Dulu Pak ya? Dulu. Ya? Kalau petani dulu bilang gini, Pak, kalau saya dari kimia mau pindahin ke organik, saya butuh 3 bulan katanya. Kalau saya enggak sekarang. Caranya gimana? Cukup semprotin pupuk kita dari pengolahan sampah ini, besoknya udah organik. Semudah itu. Langsung Pak? Langsung organik. Itu berubah semudah itu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi kita untuk pindah ke organik sebenarnya. Dan ya mohon maaf ya, kalau dulu kita berpikir membuat organik itu susah, sekarang ini sangat gampang. Bahkan kita kelas rumahan, perorangan sudah bisa membuat organik. Tapi sebenarnya fokus dari alat ini sebenarnya adalah untuk menghilangkan sampah. Sampah domestik tadi. Iya. Kalau kita sudah punya ini, satu RT udah nggak lagi iuran untuk buang sampah tuh, karena udah selesai, sampahnya udah nggak ada. Iya betul. Gitu. Jadi tong-tong sampah kita itu udah kosong. Iya. Sampah plastik mah diikat plastik taruh itu besok hilang. Iya. Bahkan sekarang tukang sampah udah pinter tuh. Kalau di komplek rumah saya, dia pisahin tuh sampah plastiknya udah dia taruh sendiri. Jadi dia setiap bulan dapat uang tambahan dari botol dan lain. Nah yang dia buang ke truk pengangkut sampah yang dibuang ke TPS dan TPU itu yang sampah-sampah basah aja. Sampah organik Pak ya. Kalau kita berhentikan di skala itu, berarti udah nggak ada sampah lagi dong. Berarti udah nggak ada lagi tuh TPS. Berarti udah nggak ada lagi gunung-gunung sampah yang kayak di Bandung itu, di Lewi Gajah yang sempat muda itu sudah nggak ada. Karena kita selesaikan sampah di tingkat rumah tangga. Tingkat paling bawah. Paling dasar. Sebenarnya kalau kita mau berpikir gitu. Tapi ada tapinya. Berarti kan kalau udah nggak ada sampah, truk sampahnya kemanain? Iya. Solarnya gimana? Dan itu ternyata banyak yang bergantung dari itu. Makanya sebenarnya sih kalau saya mengajak sebenarnya kalau kita ke levelnya tinggi mungkin terlalu ketinggian. Jadi kita berpikirnya mulai dari diri kita sendiri aja dulu. Apakah kita mau menjadi sumber masalah? Apa menjadi sumber solusi untuk lingkungan kita? Kalau saya berpikir saya harus jadi solusi untuk lingkungan daripada saya jadi orang yang memproduksi atau membebankan lingkungan dengan sampah yang saya buat sendiri. Saya malah justru lebih senang mengolah sampah saya itu sehingga saya bisa buang lagi ke lingkungan dalam bentuk yang bagus untuk lingkungan. Apa itu? Pupuk organik cair. Berarti sampai saat ini alat sudah ada, keuntungannya juga sudah jelas banget sudah, ya kan? Udah terbukti juga, ada videonya juga. Ada videonya, ada dilihat alatnya bisa, prakteknya sudah, insya Allah. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat Pak terkait ini? Nah, kalau menurut saya, lagi-lagi itu tadi saya selalu ngelihat gitu, bahkan zaman dulu tuh suka ada iklan layanan masyarakat ya. Ya betul. Itu orang-orang yang membuang sampah di kali, harusnya pemerintah bikin lagi tuh iklan layanan masyarakat. Kita liatin, oh ini jelek, ini buruk. Jadi orang tahu, oh ini buruk, ini jelek. Jadi memang mohon maaf ya, negara kita itu
Ya termasuk saya mungkin ya pribadi adalah orang yang, karena mungkin kita tinggalnya di sorga kali ya. Artinya kita ini luas, tanah luas. Iya. Jadi kalau kita mau buang sampah sembarangan aja juga nggak kelihatan mungkin gitu ya. Nah itu membuat budaya kita tuh sebenarnya jelek gitu. Jadi kalau kita jalan-jalan, Pak Guru ntar jalan-jalan, misalnya saya punya lahan di Ciwidey atau di Pengalengan, itu saya kalau jalan jauh gitu ke arah selatan itu Indonesia, kalau ngelihat pinggang ke atas, itu udah kayak di Swiss, di Eropa. Pemandangannya luar biasa indah, gunung, kebun teh. Tapi begitu pinggang ke bawah, barulah kita sadar bahwa kita hidup di Indonesia. Di Indonesia. Dari mana? Ada sampah botol, air minum, ada plastik di mana ya. Baru kita sadar, oh ini Indonesia. Jadi membedakan antara Indonesia dengan Eropa dan itu cuma di pinggang ke atas sama pinggang ke bawah aja. Nah kesadaran ini memang nggak bisa dalam waktu singkat kita rubah semudah membalikkan telapak tangan. Jadi menumbuhkan kesadaran ini memang dimulai dari pribadi kita masing-masing. Mungkin nanti kalau kita mulai sekarang nggak langsung, tapi nanti 10 tahun kemudian. Siapa itu? Anak-anak kita. Insyaallah. Kita didik anak-anak kita di sekolah juga gitu, buang sampah. Makanya memang andai kata ada pengolahan limbah di sini, kita bisa buat seperti apa ya? Mungkin ekstrakurikuler atau apa yang mengajarkan atau menumbuhkan kepada anak-anak pentingnya menjaga lingkungan dan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan mengolah sampah juga pada tempatnya. Nah dari situ mereka terbuka tuh pelan-pelan nanti jadi kayak amal jariah nih. Jadi kita ngasih tahu ke anak-anak kita, ntar anak-anak kita ke anak-anaknya lagi terus barulah 10 tahun tercipta Indonesia yang bebas sampah, zero waste dan itu nggak gampang. Makanya kita harus mulai dari sekarang. Makanya saya berpikir wah kalau saya ngomongin merubah nasional Indonesia wah berat. Saya ngerubah diri saya dulu deh. Minimal saya jadikan rumah saya, keluarga saya, anak-anak saya itu zero waste. Greenhouse. Jadi rumah saya sekarang alhamdulillah sudah ada biodigester yang buat sampah. Biodigester jadi septic tank. Jadi saya nggak pernah dari 2017 saya nggak pernah sedot septic tank, dan bahkan hasil pupuknya saya buat pertanian, sawah dan lain-lain. Gasnya saya bisa buat masak dan lain-lain. Dan saya buat pengolahan airnya menjadi pupuk supernya. Jadi sekarang saya menjadikan keluarga saya green family. Wow, cakep ini Pak. Dibuat hashtag Pak. Ya, jadi ada greenhouse, green school, green family. Green family. Jadi pertama saya udah ngajarin anak-anak saya pisahin sampah. Terus kalau sampah ya kamu harus paham ini sampah apa, buangnya kemana. Sekarang ayah punya alatnya, buang ke situ. Gitu. Pertanyaan juga lagi Pak dari saya kan biologi Bapak. Saya kuliah dulu juga biologi murni, dan kebanyakan di lingkungan. Saya minum ya. Oh silakan Pak, saya minum. Di lingkungan saya kebanyakan ketemunya itu adalah aktivis-aktivis terkait keanekaragaman hayati. Ya. Jujur saya untuk ketemu dengan seseorang yang aktif dalam lingkungan begitu, sadar penuh terhadap lingkungan itu sedikit gitu. Apalagi sekarang saya ketemu dengan orang yang dulunya public relations kemudian jadi lingkungan. Ini agak unik Pak. Unik, makanya unik, keren begitu menurut saya kan. Karena gak lazim begitu Pak. Maksud saya. Betul. Nah maksud saya gimana Bapak ini kok bisa tough banget dalam memperjuangkan lingkungan. Bahkan di lingkungan saya pun saya lihatnya, maksudnya di lingkungan biologi kebanyakan tuh mereka gemborin keanekaragaman hayati. Ada beberapa memang NGO yang terkait lingkungan, tapi untuk individu gitu, satu orang yang berjuang terhadap lingkungan dan ternyata beliau bukan dari orang biologi, itu agak unik. Bagaimana Pak? Nggak ada lulusan biologi. Iya betul. Sebenarnya sih lebih daripada apa ya, kalau saya bilang sih mungkin lifestyle kali ya. Saya dari dulu memang nggak suka yang berantakan, rapi. Walaupun mungkin agak berantakan ya. Kalau wujudnya sih memang udah dari sananya gitu. Tapi saya sukanya rumah rapi, kemudian tertata rapi. Ada apa namanya? Kemudian saya paling tadi saya bilang saya nggak suka memang dengan sampah dari dulu. Entah kenapa. Jadi memang kalau ditanya kenapa jadi Bapak tertarik, karena memang saya nggak pengen hidup dengan sampah, itu aja sih sebenarnya. Saya punya kesadaran bahwa
ini masalah gitu, masalah buat saya pribadi, dan ini memang harus datang dari pribadi. Kalau misalnya gini, kalau semua orang yang melihat podcast ini nanti ya, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau kita hidup berdampingan dengan sampah itu, kira-kira hidup kita nyaman apa enggak? Normalnya enggak, Pak. Normalnya enggak. Iya. Tapi kan ternyata ada yang nyaman-nyaman aja tuh. Iya, betul. Dengan lingkungan yang kotor, betul. banyak sampah, kan orang ada yang suka cuek aja. Iya, lagi tren itu, Pak. Nah, berarti kan dia nggak memang dirinya sendiri memang artinya apa? Suka dengan kekotoran itu kan sebenarnya. Iya, lingkungan yang kotor itu, iya, Pak. Ya. Walaupun agama Islam itu kan mengajarkan kebersihan itu sebagian dari iman dan lain sebagainya gitu. Tapi kan pada pelaksanaannya nggak semua orang punya kesadaran bahwa ini tuh masalah sebenarnya gitu loh. Saya tuh hidup di sebelah sampah. Saya tuh penghasil kotoran, dan manusia itu memang membawa kotoran kemana-mana kan sesungguhnya. Kemana-mana, betul. Terus solusinya apa dengan itu gitu kan? Jadi itu memang lagi-lagi jatuhnya kepada individual masing-masing. Individu masing-masing apakah punya kesadaran tentang itu? Nah, itulah yang harus kita gugah sebenarnya. Iya, betul, Pak. Makanya penting kan sebenarnya gini. Jadi keilmuan ini harusnya bergabung, orang biologi bergabung dengan multimedia, makanya punya podcast ini. Ini kita bikin sebuah gerakan anti sampah. Gerakan bagaimana mengelola sampah. Jangan jadikan lingkungan tempat tinggal kita, tempat tidur kita itu tempat sampah gitu. Jadi kita harus membuat solusi. Dan ini jadi bergeraknya nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi kita bergabung. Tadi ada NGO, nah itu sebenarnya saya pengennya kita semua, saya nggak bisa merubah. Saya pribadi, Indra itu nggak bisa merubah. Kita ngomong nasional apalagi dunia. Nggak usah jauh-jauh deh, kelurahan deh. Nggak bisa. Jadi saya harus mengajak orang lain bergabung untuk pertama menumbuhkan kesadaran yang sama bahwa kita ini hidup membawa sampah. Kita ini masalah buat lingkungan kita karena kita memproduksi sampah. Nah, kita harus punya solusi terhadap hal itu. Jadi sebenarnya harusnya tadi lebih banyak orang yang terlibat semakin bagus. Jadi solusi saya kan cuma menghilangkan ini. Tapi kayak tadi nih, informasi seperti ini, podcast ini kan harus disebarkan. Ya, Ntar ketemu NGO lain yang mengajak. Bahkan saya pernah lihat di Instagram itu ada di Bandung tuh ibu-ibu tuh keliling setiap hari bawa toa, bawa gerobak, sampah gitu, sampah organik. Dia kumpul, minta. Udah ada juga, tapi pengelolaannya belum final. Masih dibikin biovlog ya, namanya biovlog ya, yang ditaruh di tanah, kemudian nanti berapa minggu kemudian diambil. Ya. Itu kan masih tradisional banget lah. Iya. Andai kata punya alat ini, ada alat ini, kita gabung, kita bersama-sama gitu ya. Ini selesai final. Nggak merusak lingkungan, nggak melihat ini bisa dilukis-lukis loh kalau kita mau loh. Dicat apa, gambarin apa, Pak ya. Gitu yang bagus, sehingga nggak mengganggu pemandangan lah gitu kan. Betul, Pak. Artinya andai kata kita saling bekerja sama untuk itu, saya yakin 10 tahun lagi kita menjadi negara yang hijau seperti Eropa. Bahkan kita akan kembali lagi ke negara yang subur dengan tanah yang subur. Tanah kita tuh sekarang sudah ya mohon maaf ya, kita korupsi udah banyak. Karena tanah kita juga dikorupsi dengan penggunaan kimia yang masif. Betul sekali. Sehingga rusak. Betul. Kembalikan tanah kita, kembalikan kejayaan tanah air kita. Kita ini negara agraris, gitu kan? Bukan, dan itu kita harus olah, dan itu kewajiban kita sebenarnya umat Islam, orang-orang Indonesia untuk bisa mengelola tanah menjadi lebih baik. Karena kita ada tanggung jawab. Kalau disebutkan karena kan sebenarnya kita yang merusak alam tuh kita, manusia. Tapi kita juga yang punya kewajiban untuk mengelola alam itu, dan kita sebenarnya sebagai khalifah itu punya kewajiban dan harus punya kemampuan mengembalikan, mengelola tanah sebagaimana mestinya. Nah ini tanggung jawab, bukan tanggung jawab saya doang. Semuanya, Pak ya. Nanti besok insya Allah ada lagi ahlinya yang lain. Insya Allah pasti banyak. Cuman memang yang saya lakukan saat ini itu. Karena menurut saya biodigester ini yang paling mudah, nggak perlu repot. Nggak perlu milah-milah. Misalnya nggak tahu, maksudnya kan kalau yang lain-lain mungkin harus menggunakan binatang atau apa gitu kan, kayak maggot dan lain-lain gitu kan. Maggot, kita harus misahin sampah, terus ada lalatnya,
Sementara lalat yang lain kan juga kita nggak bisa pisahkan kan. Lalat maggot sama lalat yang lain kan. Iya. Kecuali kita bisa punya bahasa lalat yang bisa melarang dia masuk kan, nggak mungkin juga kan, ya kan. Nah artinya, ini sebenarnya kami udah coba-coba semua itu. Kita banding-bandingkan, kita lihat gitu. Ternyata ini sebenarnya yang paling mudah. Saya cuman setiap hari sampah saya masukkan, saya masukkan ke dalam. Saya kasih air sambil nyuci bagian yang terkena sampah, saya tutup, selesai. Berarti untuk penggunaan ini Pak, berarti ada mikroorganisme yang terlibat di dalamnya. Jadi kita bayangkan aja, namanya digester berarti pencernaan. Sebenarnya di dalam tubuh kita ini kan ada bakteri pencernaan. Betul sekali. Ya bayangin aja kita makan segala macam, tiba-tiba besok hancur gitu kan. Kita ngurin kotoran, kemudian kita bertahap gitu kan. Juga salah satunya kan gas itu keluar. Dan itu kan ada yang ngolah, makhluk Allah semua itu. Betul. Dan alat ini memang dibuat berbasis itu, pencernaan tadi. Dan bahan bakunya juga dari bakteri-bakteri yang ada di alam buat mencerna, bakteri hewan dan lain sebagainya. Dan dia dalam itu dia sifatnya anaerob, sama seperti bakteri kita. Artinya nggak boleh kena oksigen. Iya, artinya kan kalau Anda bayangin nggak gini, bakteri yang memakan segala macam tiba-tiba ada di sekitar kita kan bahaya. Berarti kita hidup-hidup bisa dimakan nih. Iya betul. Tapi kan ini kan dia kalau kena udara, sedikit aja terpapar udara, mati. Iya. Sebenarnya dia aman, dia cuma hidup di lingkungan yang dibuat sedemikian rupa tertutup, sama seperti lambung kita. Kan lambung kita nggak ada lubangnya, kalau ada lubangnya nggak bisa mencerna dia. Iya. Kan nggak boleh kena udara. Udara itu selesai berhenti di bagian atas, begitu di bagian ini kan dia udah nggak ada. Kalau keluar udah nggak ada lagi gitu. Dan ini airnya, gasnya itu bakterinya udah nggak ada di situ lagi karena dia yang keluar itu mati terkena udara, makanya anaerob. Artinya ketika kita mengambil cairan pupuk dari sini itu udah pasti aman. Udah aman. Bahkan kita kena tangan pun tidak masalah, asal jangan dimulutin gitu ya. Diminum nggak boleh Bapak ya? Jangan, itu kan dari sampah, nggak boleh. cuma hewan ya boleh lah kalau hewan. Kalau kita nggak boleh kan itu sampah. Gitu. Untuk starternya itu perlu diperbarui nggak Pak? Nggak. Jadi alat ini sekali kita masukkan bakteri untuk pencernaannya, digesternya, udah sekali itu aja dia terus-terusan. Jadi nggak perlu diperbaharui lagi. Kecuali kita mismanagement, misplace. Contoh, tanpa sengaja mungkin yang ngelola ini masukinlah sendok ke dalamnya, atau misalnya gini, ada satu kantung plastik sampah organik, dia masukin sama plastiknya. Berarti kan plastiknya ketelen. Bayangin kalau kita sendok ketelen, plastik ketelen, kan kita bahaya nih. Iya betul. Berarti kan harus dioperasi. Dioperasi berarti kan dibuka. Iya. Kalau tubuh kita memproduksi sendiri bakteri tadi, kalau ini enggak. Jadi kalau ini sempat dioperasi dibuka, bisa nggak dibuka? Bisa dibuka. Diambil sampahnya. Tapi kan bakterinya mati. Karena kena oksigen. Berarti saya harus masukin bakteri baru ke dalamnya. Dan itu untuk pembaruan starter itu juga bisa melalui Bapak. Bisa. Jadi alat ini sebenarnya udah tinggal pakai aja. Udah ada gas holdernya, sudah ada kompornya. Jadi begitu datang kita instalasi, kita aktivasi, satu hari itu begitu dia datang masukin sampah 40 kilo. Besok sampah lagi 40 kilo terus. Sampai nanti dia keluar air, keluar gas, terus setiap hari dia masukin 40 kilo setiap hari. Alat datang langsung ready. Langsung. Jadi talk chair gitu kan, langsung datang langsung jalan, nggak nunggu lagi, masukinnya terus. Nanti beberapa minggu kemudian keluarlah airnya, keluarlah gasnya. Udah kita manfaatkan gasnya, airnya kita ambil, tapi sampahnya terus. Jadi sebenarnya alat ini solusi untuk lingkungan. Pupuknya bonus, tapi kadang-kadang orang berpikirnya lain nih. Ngejar pupuk. Gitu ya. Jadi dia pikirnya bisnis. Jadi hitung-hitungan. Jadi di kepala dia. Sebenarnya ini tuh alat untuk lingkungan. Alat penghilang sampah. Cuman pupuknya manfaatnya luar biasa buat tanaman. Tapi orang berpikirnya akhirnya diputer. Jadi orang yang gak berpikir tentang lingkungan memandang alat ini adalah oportunis. Jadi ini alat buat usaha nih. Iya bisa, tapi ini tuh alat untuk mengolah sampah sebenarnya. Tujuan utamanya menghilangkan sampah di lingkungan kita. Iya, jadi kadang-kadang orang yang gak punya sense terhadap lingkungan berpikirnya lain. Contoh, alat ini lumayan lah kalau segi harga ya. Saya gak bisa sebut juga nanti karena berbeda-beda nanti. Iya. Orang berpikir, wih
buang sampah aja alat semahal itu, mendingan beli NMAX gitu kan, atau beli apa, saya nyebut merek nih, masih ada sponsor ntar Yamaha ya. Atau beli apalah gitu. Itu yang kalau nggak punya sense of environment. Tapi kalau kita berpikir saya harus punya alat yang menyelesaikan masalah saya itu, maka ini nggak ada harganya. Karena sampai sekarang rumah saya bersih. Saya nggak memproduksi sampah pun. Botol itu sekarang, mohon maaf ya, yang kerja atau yang saya taruh saya ikat di plastik besar, saya taruh depan rumah, besok selesai hilang. Jadi nilai dari alat ini tuh lebih besar daripada apa yang kita keluarkan, harganya, investasinya. Ya, makanya gini, akhirnya kan saya harus keluarkan hitung-hitungannya nih. Maksudnya hitung-hitungan itu supaya dia balik modal gitu kan. Padahal sesungguhnya dia nggak harus balik modal, karena dia dengan dia ada itu, alat itu ada, ini menyelesaikan sampah sebenarnya. Harusnya Pak Indra ini dapat penghargaan Kalpataru nih. Wah, kejauhan, masih banyak yang lebih keren lagi kan Mas. Cuma saya sih sebenarnya gini, makanya saya senang ada di podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini nih bisa menggugah kesadaran kita untuk mengelola lingkungan, lebih peduli kepada lingkungan. Kalau sampah plastik mah gampang nih, udah taruh aja duluan selesai. Tapi sampah-sampah bau, basah, bayangin nggak? Awal-awal itu saya lebih pusing itu waktu itu Lebaran itu. Kan tukang sampah itu juga libur Lebaran seminggu. Sementara Lebaran itu adalah hari di mana tempat makanan banyak sisa-sisanya. Betul. Kulit ketupat, ntar ada udang, ada rendang, ada opor. Aduh, itu sampah saya bau, belatungan, laler hijau, dan itu sangat mengganggu. Makanya kenapa saya sebenarnya, aduh gimana caranya? Solusinya apa? Gitu kalau saya justru sekarang saya nyari sampah. Kalau dulu orang pengen ngilangin, enggak, kalau saya sekarang nyari sampah. Contoh, dulu pernah, kalau ini umum nih, misalnya di lingkungan lah ya, RT RW, kalau ada misalnya tikus, bangkai kucing gitu ya, itu selalu berlomba-lomba buang sampah itu ke tetangga. Bangkai ya. Kalau sekarang saya enggak, sini Bu, saya masukin ke tempat saya. Bangkai bisa, Pak? Bangkai masuk sebenarnya. Jadi semua yang sifatnya organik bisa masuk ke situ. Jadi bayangin nggak? Sekarang saya justru nyari sampah. Dulu saya gimana caranya ini supaya hilang dari hidup saya. Sekarang saya nyari sampah. Saya lagi berpikir sampah saya kurang nih 1 kilo nih. Saya lagi pengen ngajak tetangga atau Bu buang sampah ke saya. Tapi saya harus edukasi dulu kan. Iya betul. Gitu loh. Supaya masukin kuota 40 kg itu kan. Karena sekarang saya pakai buat saya sendiri kan kurang. Kalau kurang dari 40 per hari nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Malah dia lebih cepat sebenarnya. Cuman kan kapasitas yang dihasilkan kan juga kecil. Nah, maksudnya khawatirnya kurang dari 40 ternyata mati. Starternya mati gitu. Enggak ya? Dia tetap produksi. Tetap produksi. Bahkan kalau kita diamkan aja misalnya seminggu gitu kan. Dia tetap masih ada. Cuman jumlahnya mungkin kurang optimal Pak ya. Tapi dia sebegitu dia diisi lagi. Maka si bakteri itu memecah lagi. Dengan cepat. Berkembang lagi. Produksi terus. Gitu. Dan kayaknya sih gak ada ya sampah berhenti ya. Iya betul. Selama ada manusia, di sini aja mungkin waktu kalau libur sebulan tetap ada sampah kan? Iya pasti ada. Iyalah, pasti kan pengurus di sini yang tinggal di sini pasti kan punya sampah makanan. Oke. Tadi Bapak bilang punya reaktor untuk mohon maaf kotoran, kemudian untuk sampah domestik yang di atas Pak ya. Apakah starternya beda? Itu Pak? Sama juga Pak. Sama aja. Jadi yang kita bikin biodigesel di buat septic tank maupun biodigesel yang dibuat di atas di sampah itu sama aja starternya. Karena sebenarnya itu sama-sama pencernaan. Tapi kenapa lebih cepat produksi? Karena kan sebenarnya septic tank itu kan kita udah produksi sendiri nih. Iya. Kan jadi lebih cepat sebenarnya hasilnya kan. Beda dengan yang sampah bulat-bulat gitu kan. Ya bayanginnya sampah kita makan keluar udah kotoran sebenarnya, udah diproses sama tubuh kita kan. Makanya alat itu jadi lebih cepat sebenarnya. Gasnya lebih banyak, lebih mudah dibandingkan yang ya berarti kan biodigesel itu sesungguhnya kita berada di atas, dikasih makanan, gitu kan. Kalau yang di septic tank malah kita sebenarnya hasil olahan tubuh kita. Jadi lebih cepat, lebih bagus gasnya.
Lebih hasilnya lebih kaya juga lebih bagus juga nutrisinya karena kita kan makan semua dimakan. Iya. Makanya luar biasa manusia tuh katanya gitu kan. Semuanya dimakan, aspal dimakan gitu. Berarti untuk kotoran juga bisa Pak ya. Bisa. Dan untuk gas yang dihasilkan apakah bau Pak? Kalau gas metan kan memang berbau. Ya, sama betul, sama metan dengan berbau. gas-gas tabung itu kan kalau kita cium bau kan. Iya betul. Tetap memang bau. Cuman kan bukan bau. Artinya gini. Bau itu kalau kena udara juga langsung seketika itu juga hilang. Apalagi kalau kita ada api itu pasti otomatis hilang. Ya kalau kita bilang bau ya pasti ada bau karena memang itu tumpukan kan. Cuman kan kita punya holder yang tertutup, yang sudah ada purifiernya. Jadi kita buatkan purifiernya. Oh ada purifier. Ada purifiernya. Bahan bakunya juga dari bahan baku apa namanya batu. Aduh yang buat filter tuh apa lupa saya. Arang Pak bukan? Bukan. Yang filter ikan koi itu apa ya lupa saya. Batu yang warna hijau itu apa ya? Zeolit. Oh zeolit. Nah gitu. Jadi udah ada purifiernya. Jadi sebenarnya bau kalau keluar pun sebentar aja cuman kena gas hilang. Tapi kalau udah dimasak udah nggak ada bau sama sekali. Gasnya itu masakannya nggak bau, segala macamnya nggak bau. Kalau pupuk, jadi gini, pupuk itu walaupun dari kotoran kita manusia kan dia berubah wujud, berubah nutrisi kan, berubah zat kan. Boleh kita pakai. Cuma nanti ada perbedaan mazhab tentang kalau jual beli pupuk kotoran dari manusia. Kalau dari sampah membolehkan, ada mazhab jumhur membolehkan. Kalau dari kotoran manusia ada yang berbeda pendapat. Tapi mensiasatinya sebenarnya sih dengan mengganti produksi gitu ya. Bukan dijual, cuma ongkosnya mengganti produksi akadnya. Tapi semuanya bisa dipergunakan sama sifatnya. Gitu. Cuman kan hasil dari septic tank jauh lebih banyak. Karena bayanginnya gini, kok bisa lebih banyak? Iya karena kita kalau, mohon maaf ya kalau belakangan kita flush itu airnya aja satu kloset itu bisa lebih dari 5 liter kan. Betul. Iya. Sekali flush. Iya sekali flush. Nah bayangin gak kalau sampah yang biasa itu yang sampah. Paling kita cuma 3 gayung 5 gayung lah maksimal buat ngebersihin itu sambil buat ngedorong doang. Jadi hasil pupuk cairnya lebih sedikit. Karena itu kan bersamaan dengan keluarnya air, maka pupuk hasil pengolahan bakteri itu keluar bersama air sehingga dia jadi pupuk. Iya. Sama dengan septic tank. Jadi kalau septic tank kita itu jadi hitungannya gini, kalau tadi 40 kg 1 meter kubik, kalau septic tank itu kita hitungnya kepala manusia. Berapa kepala? 5 kepala. Gitu. Kapasitasnya berarti berdasarkan kepala. Iya, karena kalau kita bisa jadi bolak-balik setiap hari dan nge-flush itu setiap hari. Jadi sebenarnya air itu, bakteri itu sebenarnya kurang begitu suka dengan air yang banyak gitu kan. Artinya makanya dia nggak terlalu banyak, nggak boleh buat banyak-banyak orang. Jadi 1 meter kubik itu 5. Nah berarti saya tuh di rumah dibuat 10 orang kalau ada tamu. Berarti saya punya untuk septic tank itu 2 meter kubik di dalam. Saya bawa ditaruh di bawah garasi alat itu. Alhamdulillah dari 2017 saya nggak pernah sedot. Untuk misalkan nih Pak, saya punya septic tank di rumah sudah ada. Apakah perlu desain khusus septic tank itu atau tinggal masukin? Sebenarnya sih gini, kalau sudah ada septic tank, biasanya kan septic tank kita bentuknya bulat itu ya, yang modelnya apa sih dari beton itu ya. Sebenarnya kalau kita mau pakai alat itu, kita pastikan aja ada lahan untuk menyimpan tadi. Karena kan kita simpan juga di bawah kan. Kita buat anggaplah kayak di beton dulu lah ya gitu ya. Supaya dia supaya rapi sih sebenarnya. Nanti kalau itu udah ditaruh di situ, udah selesai, barulah pipa air kotornya kita arahkan. Jadi caranya sih seperti itu. Jadi kalau bisa nggak ya rumah-rumah yang udah ada itu, bisa asal ada lahannya untuk naruh septic tank itu. Kalau saya memang waktu itu sekaligus saya waktu itu renovasi, saya desain rumah itu memang untuk green, jadi untuk septic tank itu, jadi saya udah siapkan di bawah garasi. Jadi di bawah garasi mobil itu isinya bawahnya alat ini Pak ya. Jadi nggak kelihatan orang juga kecuali ada manhole diangkat kalau misalnya terjadi apa-apa. Tapi alhamdulillah dari 2017 aman Pak. Aman. Terus gimana kalau masuk sabun? Karena air kotor beda dengan air yang buat mandi kan, gitu. Kalau sabun cuma sedikit aja sih nggak ada masalah. Masalah Pak ya? Nggak ada masalah. Gitu. Saya bahkan kan di WC itu biasanya ada, ya kita yang pakai yang biru itu kan suka ada tuh yang kloset. Itu. Yang biru kan, itu nggak ada masalah. Jumlahnya karena nggak terlalu signifikan, gitu.
Artinya memang alat ini sangat berpotensi besar Pak ya. Iya. Terutama misalkan di rumah orang tua saya ada 1.000 ayam Pak. Dan kita masih mismanagement terkait kotoran. Wow. Apakah itu potensi juga Pak dengan alat ini? Bisa, cuman gini. Kalau saya kan di pertanian juga ya. Memang saya nggak sarankan pakai, kalau orang kampung sebutnya kotoran hewan ayam itu baterai. Oh ini baterai nih, kalau kotoran gitu. kambing kan beda lah ini. Nah, masalahnya adalah ayam-ayam kita itu dikasih makannya dengan makanan-makanan non organik. Iya betul. Terus disuntik juga dia dengan betul sekali. Nah, hasilnya itu sebenarnya bukan organik tuh. Tapi kalau diolah bisa nggak? Ya bisa, karena dia kotoran. Tapi ada unsur kimianya nanti yang masuk ke situ. Makanya pupuk yang dengan menggunakan kotoran ayam itu lebih nggak bagus dibanding yang pakai kambing misalnya gitu ya. Karena kambing saat ini kan orang masih makannya pakai rumput. Betul. Kecuali rumputnya dikasih Gromoxon, tapi gue mati ntar kambingnya. Jadi tapi masih pakai rumput. Sementara kalau ayam pakai pakan yang diolah, itu 70%-nya kimia. Artinya memang bakteri ini akan bekerja baik ketika medianya adalah organik. Organik gitu. Jadi gitu, bukan yang bisa, tapi karena bahannya juga, kecuali kita memang meyakinkan ayam-ayam kita membuat. Nah, ini sebenarnya kelebihannya begini. Alat ini tadi kan saya bilang nutrisi kan, nutrisi organik kan. Sebenarnya kita bisa bikin pakan menggunakan pupuk ini juga. Pakan Pak? Dari cairannya? Cairan. Jadi kita bikin konsentrat. Jadi gini, ini udah saya lakukan juga nih. Jadi saya solusi juga untuk pakan hewan. Jadi saya bikin pakan hewan dari hasil pertanian saya, sisa-sisaannya. Kemudian dicampur juga dengan ini pupuk cairannya, sehingga dia punya nutrisi dan lain sebagainya. Jadi dia muter aja tuh. Baru itu kita bisa pakai, kotorannya diambil, makannya dari hasil itu juga diputer. Tapi ini ngomong begini, kita perlu konsep yang benar-benar matang. Betul Pak. Tidak bisa multidimensi juga. Betul. Dan tapi satu syaratnya harus punya ini. Kalau enggak, kita gimana cara bikin pakannya? Betul Pak. Karena formula pakan itu sebenarnya tidak sulit. Bahannya banyak di kita. Asal kita mau. Itu aja. Dan yang bisa membuat dia, kalau kini kan dia seperti air itu, kalau kita ngomong tuh seperti apa ya, kalau kita minum, mohon maaf kalau saya sebut merek ya, probiotik. Probiotik. Sebenarnya bagus buat hewan. Seperti ada merek tertentu kan, yang dipakai. Saya minum 2 gitu kan setiap hari. Itu sebenarnya itu buat hewan. Oke, Pak. Jadi ini bagus buat hewan. Dan saya udah uji coba juga ke hewan. Gitu, jadi alhamdulillah. Jadi dari lingkungan saya masuk ke pertanian. Karena kita sebenarnya saat ini yang kita butuhkan adalah pertanian. Sama saya disuruh nih, ada pesan bagaimana saya supaya mengencourage, supaya mungkin anak-anak kita atau yang menyaksikan podcast ini, ayolah kita mulailah menggalakkan kembali pertanian kita. Jangan khawatir terhadap ketiadaan pupuk, karena sebenarnya pupuk itu kita bisa bikin sendiri. Ini saya udah kasih solusinya, gitu. Tinggal kita mau apa enggak. Terutama anak-anak muda, kita memang butuh anak-anak muda untuk kembali mengolah pertanian kita, karena kita ini negara agraris. Dengan jumlah pulau dan lain sebagainya, kita sangat luas, dan itu masih belum dimaksimalkan, belum diolah dengan baik. Bahkan pertanian-pertanian yang sekitar kita aja, Jawa Barat dan sebagainya, itu masih banyak yang perlu kita garap. Dan itu membutuhkan pemuda-pemuda, anak-anak muda yang mau untuk terjun ke bidang pertanian, karena pertanian itu sebenarnya menjanjikan. Karena sekarang proksinya itu, perang itu bukan siapa yang paling banyak hulu ledak nuklirnya, tapi siapa yang paling banyak cadangan makanannya. Karena nanti di akhir zaman kan udah dikasih tahu kita akan kesulitan pangan, makanya ayo kita sekarang persiapkan pangan kita dengan baik. Jadi kita butuh anak-anak muda nih jadi petani. Jadi kalau sekarang kan jadi petani, ngapain jadi petani gitu? Jangan salah, petani itu keren. Kalau nggak ada petani, siapa yang bagaimana caranya beras itu bisa, atau nasi bisa sampai ke piring kita? Kalau nggak ada petani, nggak ada nelayan dan lain sebagainya. Ini kita
saya mendorong anak-anak muda untuk ayo kita jadi petani yuk. Gampang, apalagi sekarang mah dengan teknologi yang canggih kan, nyemprot pakai drone, kan, itu keren. Sekarang petani itu harusnya lebih keren. Dan ternyata kita ini menopang keberadaan sebuah nation ya, bangsa gitu kan, dari pangan ini. Kalau kita bisa menyajikan hasil pangan yang sehat, bergizi, pastinya kita adalah penyebab dari menjadikan sebuah negara itu adalah negara yang dengan penduduk yang sehat dan lain sebagainya. Itu dari mana? Dari petani. Makanya ayo kita jadi petani. Insya Allah, Pak. Saya siap bantu wujudkan, Pak. Kita kerjasama. Satu lagi, Pak, sebagai penutup juga, satu harapan dan pesan bagaimana kami sebagai generasi muda gitu, dari generasi milenial, Gen Z terutama dan seterusnya, bisa berkontribusi positif dengan sesuai dengan perkembangan budaya dan teknologi itu. Bagaimana, Pak? Pertama gini, kelebihannya milenial dengan Gen Z adalah beda dengan kita yang mungkin baby boomer atau X gitu kan. Kita tuh untuk sampai kepada titik tertentu butuh effort. Kalau sekarang anak-anak di jempol aja gitu kan, dengan mudah. Tapi itu kadang-kadang membuat generasi milenial atau generasi Gen Z itu agak-agak, mohon maaf tanda kutip, kayak kelihatan malas gitu ya untuk ngapa-ngapain. Nah sebenarnya dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki tadi dengan teknologi, dan makanya ini sih sebenarnya termasuk teknologi, teknologi terapan yang bisa dimanfaatkan, dipergunakan oleh siapapun, termasuk milenial dan Gen Z itu ya. Artinya untuk melangkah ke sana harusnya milenial dan Gen Z harus pasti, kalau menurut saya jauh lebih mudah. Informasi kalau mereka butuh sesuatu, mereka tinggal googling. Sekarang malah ada AI, segala macam lah. Nah ini harus dikombin antara teknologi yang terapan seperti ini dengan teknologi kayak IT dan lain-lain, informasi dan lain, supaya bisa menggabungkan antara tadi itu untuk bisa dimanfaatkan oleh milenial dan Gen Z. Jadi saya sih berharap, tapi memang kita butuh perantara ya. Siapa lagi kalau bukan, saya sih berharap pemerintah kita. Sekali lagi, pemerintah kita katanya mau mendukung anak-anak muda untuk jadi petani. Iya, baru-baru ini, Pak. Baru-baru ini ya. Katanya anak-anak muda yang mau jadi petani katanya mau dikasih 10 juta katanya. Itu makanya alhamdulillah kalau bener gitu kan. Artinya kalau itu terjadi, saya berharap pemerintah mau memfasilitasi teknologi yang terkini. Karena mohon maaf, kayak di Cina itu semuanya anak-anak muda yang jalanin. Karena mereka pakai teknologi, traktor yang udah tinggal nanam, beres. Ya kan, panen yang begitu traktor lewat semuanya udah diikat gitu kan. Sebenarnya kita harus difasilitasi. Nah itu sebenarnya tugas siapa? Tugas pemerintah sebenarnya. Kalau pemerintahnya beritikat baik, kita mau mempersiapkan pangan kita untuk jauh lebih maju, maka anak-anak ini sekarang yang memang yang akan memimpin 10 tahun ke depan adalah Gen Z dan milenial, Gen Z dan milenial itu. Kalau saya mungkin udah gak ada gitu kan. Jadi saya cukup mewariskan ini dipakai dengan teknologi yang lebih canggih. Iya, nanti ini pupuknya nyemprotnya tinggal pakai drone, seret gitu. Panennya begitu rapi pakai traktor yang seret jalan. Nah ini harus ditolong atau difasilitasi oleh pemerintah. Jadi saya berharap di ruangan ini, di podcast ini, pemerintah bisa ikut andil di bagian bagaimana caranya untuk mengajak, mendorong anak-anak muda milenial dan Gen Z untuk mau jadi petani. Dan kita harus mempropagandakan bahwa jadi petani itu adalah sebuah profesi yang keren gitu. Sebuah profesi yang ya artinya sebuah profesi membanggakan. Dan yang paling utama sebenarnya adalah menghasilkan. Jadi membuat petaninya makmur dan sebagainya. Dan itu kalau kita ngomong tidak ada campur tangan dari pemerintah, itu sulit. Misalnya entah petani ini, anak muda jadi petani, udah berhasil. Begitu mereka berhasil panen, tiba-tiba pemerintah impor. Selesai dong. Itu siapapun, nggak perlu Gen Z atau yang baby boomer atau Gen X. Begitu itu terjadi, maka petaninya jadi gagal. Nah itu maksudnya harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung petani dan mendukung anak-anak muda untuk mau bergerak atau mau masuk ke bidang pertanian. Menurut saya itu.
Artinya memang sangat mungkin generasi Z gitu Pak ya, Sangat generasi mungkin. baru ini untuk berperan dalam pertanian, kemudian dalam lingkungan juga. Harus, Ya, bukannya mungkin. wajib Pak ya. Kalau misalnya gini, kalau kita nggak mau atau kalau kita tidak mempersiapkan mereka untuk itu, maka bisa dipastikan tidak ada lagi Indonesia 20 tahun ke depan. Sekarang siapa mau nanam? Kalau anak-anak kita nggak mau nanam, kita impor. Berarti kita bergantung dong sama orang lain. Seluruhnya. Kan nggak bisa. Jadi kita harus mendidik generasi yang sekarang terbaru ini untuk mau melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang tuanya terdahulu. Kalau kita mau bangsa ini tetap ada. Tapi kalau kita mau, udahlah, gimana nanti? Ya sudah, berarti kita udah bisa pastikan bahwa kita tidak akan dikenal lagi sebagai negara agraris yang kaya raya gemari Paulo Jinawi, tapi kita akan jadi negara walaupun kaya luas di mana-mana lahan, tapi kita bergantung pada asing dalam menyediakan pangan kita. Berarti akhirnya kita dijajah. Jadi untuk memerdekakan kita tuh sebenarnya harusnya kita menolong para petani, mendorong anak-anak muda untuk mau bergerak menjadi petani. Menurut saya sih itu. Jadi Insya Allah Pak. Mana-mana ya luar biasa. Semoga dengan podcast ini Pak, pesan-pesan kita terkait pesan-pesan Bapak terutama terkait kesempatan generasi Z gitu, generasi milenial juga dalam berkontribusi dalam kemerdekaan pangan Indonesia bisa tercapai, apalagi bisa didukung oleh pemerintah gitu dengan podcast ini. Semoga bisa berdampak positif gitu. Amin, ya Allah, dengan generasi-generasi tersebut. Amin. Sangat luar biasa sekali podcast ini Pak. Nggak terasa 1 jam lebih Pak. 1 jam ya? Saya dikasih waktu setengah jam tadi. Saya kalau udah ngomong udah lupa ngerem kayaknya. Daging semua Pak. Amin. Insya Allah semoga terutama siswa-siswa kami juga semoga bisa terinspirasi Insya Allah. percakapan kita hari ini. Dan saya siap membantu. Siap Pak. Kalau dibutuhkan untuk kita mulai mengembangkan anak-anak kita juga begitu Insya Allah. Insya Allah Pak. Mungkin seperti itu dari kami Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Come and join us.